والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, masih mengenai atau syarah daripada ucapan al-muallif berkaitan bahwasannya musuh-musuh al-tauhid mereka ternyata memiliki ilmu-ilmu yang banyak dan bahkan memiliki kitab-kitab serta hujah-hujah yang mereka lontarkan. Namun barakallahu fikum, semuanya itu akan ditepis oleh ahlus sunnah wal jamaah, akan ditepis oleh ahlul haq, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memisahkan antara kejelekan dari kebaikan. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'd. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala hendak akan memisahkan, memilah dan memilih yang jelek itu dari kebaikan, dan akan menjadikan kejelekan itu sebagiannya atas sebagian yang lainnya. Dalam artian, kejelekan itu akan ditampakkan dan akan dijauhkan. Barakallahu fikum, seperti itu. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, syarah beliau terhadap ucapan Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kata beliau di sini, walillahi fi dzalikal hikmah, dan hanya milik Allah lah, atau hanya Allah Subhanahu wa taala berkaitan masalah perkara tersebut itu ada hikmahnya. Min ajli an yatabayyana as-shadiq minal kadhib. Kemarin saya kita baca ini ya. Berikutnya kata beliau, kita ulang sedikit, walaula dzalika lakana an-nas kulluhum yattabi'una al-anbiya walau fi adh-dhahir. Dan kalau seandainya bukan karena hikmah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tujuan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala memisahkan adanya ahlul batil dan adanya ahlul haq, niscaya apa? Niscaya semua manusia ini akan mengikuti para nabi. Walau fi dhahir, walaupun setelah zahirnya. Wala yatamayyaz as-sadiq fi ittiba'ih, dan tidak terbedakan orang yang jujur dalam mengikuti Rasulullah minal munafik, dari orang munafik. Enggak terbedakan apakah orang munafik atau orang jujur. Li'anal anbiya'a yattabi'una al-mu'min, karena para nabi itu yattabi'uhumul mu'min, yang mengikuti mereka adalah orang mukmin, as-sadiq, yang jujur. Wa yattabi'uhumul munafiq al-kadzib, dan juga ada orang munafik yang mengikuti nabi, tapi tujuannya bukan untuk kebenaran, untuk menghancurkan kaum muslimin. Karena mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Walladzi yumayyiz hadza min hadza, dan orang yang bisa membedakan ini dan ini, orang yang munafik dan orang yang jujur, huwal ibtila wal imtihan, adalah adanya ibtila, itu ujian, wal imtihan, dan juga percobaan. Adanya cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fasyada'idu allati tubayyin as-sadiqin minal munafiqin. Maka syada'id itulah yang apa, syada'id, kegentingan atau kesusahan, itulah yang akan bisa membedakan, menjelaskan perbedaan antara orang yang jujur dalam imannya dari orang-orang munafikin. Fallahu ja'ala a'da'an lil anbiya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan musuh-musuh bagi para nabi. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Sunnatullah. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasannya para nabi itu memiliki musuh-musuh, sebagaimana ahlul haq juga akan di hadapan mereka musuh-musuh dari kalangan ahlul batil. Barakallahu fikum, namun Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberikan pertolongan dan juga memberikan perlindungan serta dukungan kepada ahlul haq. Li hikmatin min ajli al-ibtila wal imtihan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan musuh-musuh untuk para nabi dalam rangka di baliknya itu ada hikmah. Min ajli al-ibtila wal imtihan, dalam rangka menguji dan juga imtihan dan juga memberikan cobaan. Kenapa barakallahu fikum? Dikarenakan seorang hamba yubtalal mar'u ala qadri dinih,
seorang hamba itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. In kana fi dini salaban. Kalau seandainya agama itu kuat, kokoh, tegar, tidak bimbang, tidak pelin-pelan dan semisalnya, syuddida alaih, akan diperkuat juga ujiannya. Barakallahu fikum. Jadi semakin iman seorang itu semakin kuat imannya, semakin diuji dan ujian yang lebih berat. Barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, wa in kana fi dini riqatan, kalau seandainya di dalam agamanya itu ada kelembutan, dalam artian tipis, dalam artian tidak kuat, lemah, maka khufifan, diperingan juga ujiannya. Yubtalal mar'u ala hasabi dinih. Seorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Barakallahu fikum, seperti itu. Namun perlu diperhatikan, perlu diketahui bahwasanya ujian yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya di balik itu. Nah, liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'd. Hadhihi al-hikmah, inilah hikmahnya. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala, bi anna Allah ja'ala likulli nabiyyin aduwan. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap nabi itu seorang musuh. Syayatinal insi wal jin, dari kalangan para setan. Nah, kalangan para setan. Dari kalangan setan dari kalangan jin maupun setan dari kalangan ins. Karena para setan itu adalah azbaul iblis, pengikutnya iblis. Nah, laknatullah alaih. Iblis itu adalah abul jin, kama anna Adam abul bashar. Iblis itu adalah bapaknya para jin, sebagaimana Adam juga abul bashar. Barakallahu fikum, seperti itu. Namun perlu diketahui, adapun jin secara keumuman itu ada yang muslim, mukmin, kafir, nah sebagaimana manusia. Namun syaitan tidak ada sebutan lain kecuali itu adalah untuk orang-orang yang, atau untuk syaitan dari kalangan jin yang kufur, atau dari kalangan jin yang membangkang, syaitan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Adapun iblis cuma satu yaitu yang telah menipu bapak kita Adam alaihissalam sehingga beliau keluar dari surga. Rayuan, bisikan daripada syaitanir rajim, yaitu iblis laknatullah alaih. Wasyaitanu huwa marid al-'asi. Syaitan itu adalah marid yang senantiasa pembangkang dan juga berbuat maksiat. Al-marid yang senantiasa membangkang, al-'asi yang berbuat maksiat. Fa kullu man tamarrada an ta'atillah, maka setiap orang yang dia membangkang dari ketaatan kepada Allah Ta'ala, fa innahu syaitanun, maka dia dijuluki dengan syaitan. Sawan kana minal jin aw minal ins, baik dia dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Pokoknya yang dia itu menentang dan berbuat maksiat, membangkang dari ketaatan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syaitan, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Hatta dawab, hingga dawab, binatang ternak al-mutamarridah. Yang binatang ternak yang jahat, yang membangkang, yang tidak nurut dengan pemiliknya, itu sama syaitanan. Wa min sya'atas syai'i idza stadda. Karena syaitanan itu diambil dari kata lafaz sya'atas syai' idza stadda, apabila sesuatu itu mengeras atau membangkang. Aw min syatana idza ibta'ada. Atau dari kata syatana apabila mana ibta'ada, apabila seorang itu menjauh dari kebenaran, menjauh dari al-haq, menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu syaitan. Na'udzubillah sifatnya ngeri. Fasyaitanu yakunu min alamil jin wa yakunu min alamil ins. Maka syaitan itu akan menjadi dari bersumber atau terwujudkan dari alam jin dan juga bersumber dari alam manusia. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul, bahwasanya syaitan itu saling memberikan mewahyukan sebagian mereka untuk sebagian yang lainnya, dalam artian membisiki. Zukhrufal qaul, dengan suara atau ucapan yang dihias-hiasi. Az-zukhruf fil asl az-zahab. Az-zukhruf pada asalnya adalah apa? Adalah az-zahab. Apa itu az-zahab di sini maksudnya? Yaitu membuat orang itu pergi, atau dalam artian menghias-hiasi dengan emas, semacam hiasan emas. Wa zukhrufal qaul huwa al-qaul al-mumawwah al-muzawwar. Zukhrufal qaul itu adalah ucapan yang dimumawwah, yang dibikin yang dibikin samar. Al-muzawwar, yang dibikin di dalamnya ada unsur penipuan. Seperti itu. Li'adli an yaghurul nas, dalam rangka agar menipu manusia. Tapi dengan apa? Dengan cara dihias-hiasi seperti emas tadi. Fal qaul al-muzakhraf. Maka ucapan yang dihias-hiasi dengan dengan hiasan yang sangat tersembunyi dan tertutup, wal batil al-mughallas, adalah kebatilan yang disampuli. Bayangkan ini.
Ucapan yang dihiasi dengan ucapan apapun, ucapan yang dihiasi dengan kebatilan, itu apa? Wal batil al-mughallab, adalah kebatilan yang al-mughallab, yang disampuli. Kalau kebatilan disampuli, ditutup-tutupin, orang enggak tahu. Tapi lama-kelamaan akan terbuka gitu loh ya. Wal batil al-mughallab bi syai'in minal haqq, yaitu kebatilan yang disampuli dengan sedikit daripada kebenaran ini. Hati-hati. Jadi ucapan yang dimuzakhraf, ucapan yang dihiasi itu adalah apa? Adalah kebatilan yang disampuli dengan apa? Dengan kebenaran sedikit. Jadi orang itu melihat seakan-akan benar padahal keliru. Wa hadha min a'zamil fitnah, ini termasuk fitnah yang sangat besar. Li'anal batila law kana maksyufan ma qabil ahad. Qabil ahadun. Dikarenakan kebatilan itu kalau seandainya maksyufan, nampak, kelihatan, niscaya apa? Tidak ada seorang pun yang menerimanya. Lakin idza ghutiya bi syai'in minal haqqi, namun ketika kebatilan itu ditutup-tutupin, disampuli dengan sedikit dari kebenaran, fa innahu yaqbaluhu katsirun minan nas, maka kebanyakan mayoritas manusia itu menerimanya. Menerima kebatilan tersebut karena bias-biasi seakan-akan adalah kebenaran. Wa yankhadi'una bihadhihi az-zakhrafah. Wa yakhda'una bihadhihi az-zakhrafah, dan mereka akhirnya menipu manusia. Yankhadi'un, mereka saling menipu dengan hiasan ini. Fa huwa batilun fi suratil haqq, yaitu bahwasannya ucapan yang muzakhraf, ucapan yang dihiasi adalah kebatilan dalam bentuk kebenaran. Kalimatu haqqin urida biha batil, itu terkadang juga termasuk itu. Kalimatu haqqin urida biha al-batil, ucapan yang benar tapi yang diinginkan padanya itu kebatilan. Ya ucapannya benar, bagus. Kita sebagai manusia harus hidup bermasyarakat, hidup bersamaan, hidup ini. Tapi enggak bisa hidup itu kalau kecuali harus campur baur laki-laki dengan wanita contohnya. Akhirnya ikhtilat. Kalimatu haqqin pertama tadi benar, tapi yang diinginkan ternyata ujung-ujungnya kebatilan agar diperbolehkannya ikhtilat. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi mereka berdalilkan dengan surat atau ayat dalam surat Al-Hujurat itu. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, katanya. Wahai manusia, kami telah menjadikan laki-laki dan perempuan berkabilah-kabilah, bersekte-sekte, atau mereka berkubu-kubu dalam artian memiliki kabilah-kabilah tertentu. Namun di balik itu apa? Di balik itu menurut mereka orang IM Ikhwal Muslimin misalnya, kata mereka lita'arafu, agar mereka ta'aruf, saling mengenal. Jadi tidak masalah campur baur, itu enggak masalah. Laki-laki perempuan kenalan, itu enggak masalah. Biar akrab dan terjalin ukhuwah, katanya. Itu naudzubillah ya. Kalimatnya benar, Al-Qur'an benar, ayatnya benar, tapi yang diinginkan kebatilan, naudzubillah. Kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang benar tapi yang diinginkan padanya adalah kebatilan. Barakallahu fikum, itu tidak diperbolehkan. Berikutnya kata beliau di sini, walau syaa rabbuka ma fa'aluh, kalau seandainya Allah telah menghendaki, Rabbmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakan. Dalam artian apa? Dalam artian semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada seorang pun yang beramal dengan sebuah perbuatan melainkan itu semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Kehendak hamba, keinginan hamba itu tahta masyiatillah, tahta masyiatillah jalla wa ala, di bawah kehendak dan juga di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allah rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berbuat atau berkehendak melainkan itu semuanya di bawah kehendak Allah Rabb semesta alam. Dan kemudian Allah Taala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi kita ini ya barakallahu fikum, kita ini dan perbuatan kita ini dua-duanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Barakallahu fikum, jangan sampai keliru dalam memahami kita dan perbuatan kita, kedua-duanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allahu qadirun ala man'ihim min dzalik. Allah mampu kalau menghalang-halangi mereka agar tidak berbuat kebatilan, mampu. Perhatikan, lakinnahu syaa an yaf'aluh min ajli ibtila wal imtihan. Tapi Allah taala menghendaki agar mereka mengerjakan kebatilan tersebut dalam rangka apa sih? Dalam rangka ibtila wal imtihan, menguji dan juga memberikan cobaan. Bagaimana mereka? Sabar atau enggak? Mampu enggak mereka? Bagaimana mereka dalam ujian tersebut? Bergelimpangan atau enggak, atau kokoh imannya?
Nah, ataukah kokoh imannya? Wa idza kana hadza ma'al anbiya. Kalau seandainya ujian yang seperti ini Allah Taala terapkan, Allah Taala berikan kepada para nabi, fa kaifa bi ghairihim minad du'ati ila Allah? Bagaimana dengan selain mereka? Para nabi aja diuji, apalagi yang selain mereka dari kalangan dai Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan duat, para dai yang menyeru jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Tentunya lebih berat lagi, diberikan ujian, jelas. Nah, ahlul haq ya, nah mansurun, senantiasa tolong insyaallah taala. Ayo, tapi sabar. Wa ulama'ut tauhid, dan bagaimana dengan para ulama ahli tauhid? Fa atba'ul anbiya aidan yakunu lahum a'da'un min du'atil batil fi kulli zaman wa fi kulli makan. Maka pengikut para nabi itu juga pasti memiliki musuh-musuh dari kalangan apa? Dari kalangan dai ahlul batil di setiap waktu dan setiap tempat. Di setiap waktu dan setiap tempat. Hadza mustamirrun fil khalq. Ini akan senantiasa terus-menerus ada pada makhluk yang namanya ujian itu mesti ada. Ya kan? Naam. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, mana di antara kalian yang bagus amalannya, yang paling ikhlas amalannya, yang paling mencocoki sunnah amalannya. Nah, diuji. Kita hidup diuji. Nah, ahasiban nasu ayyutraku an yaqul amanna wa hum la yaftanun? Apakah manusia mereka menyangka bahwasanya mereka dibiarkan begitu saja kemudian tidak diuji? Nah, diuji. Semuanya akan diuji. Nah, itu. Barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau di sini, wa idza kana hadha min al-anbiya'i fa kaifa bi ghairihi min ad-du'ati ila Allah wa ulama'ut tauhid fa atba'ul anbiya'i aidan yakunu lahum a'da'un min du'atil batil fi kulli zaman wa fi kulli makanin. Hadha mustamirrun fil khalqi wujudu du'atil haqqi wa ila janibihim du'atul batil fi kulli zaman wa makan. Yang seperti ini terus-menerus ada pada makhluk itu ya. Adanya para dai penyuruh kebenaran. Di sisinya, di hadapannya pasti apa? Ada dai, para dai penyuruh kebatilan. Di setiap waktu dan setiap tempat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tapi bagaimana kita cara menghadapi mereka? Dihadapi dengan kesabaran. Penuh dengan kesabaran dan juga dihadapi dengan ilmu. Jangan dengan kebodohan. Sehingga al-batil ketika melihat ahlul haq di atas ilmu, mereka ketakutan. Kenapa demikian? Karena ahlul haq selama berpatokan dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah, nah, tentunya mereka akan lebih takut karena dikhawatirkan terhujai. Nah, karena betapa banyak ahlul batil yang mereka menghafal Al-Quran, banyak. Betapa banyak ahlul batil yang mereka menghafal As-Sunnah, banyak yang menghafal seperti itu. Tapi hujah tersebut apa? Bukan sebagai senjata untuk mereka, tapi malah mengenai mereka sendiri. Karena mereka tidak mengamalkan dengan hujah tersebut. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan hujjah, menjadikan Al-Quran itu apa? Hujjatun lana la alaina. Semoga Allah Ta'ala menjadikan apa? Al-Quran adalah hujjatan lana la alaina. Semoga Al-Quran itu hujjah bagi kita dan tidak menghujai kita. Nah, seperti itu. Al-amr tsani, perkara yang dua. Perkara yang pertama apa pertama? Perkara yang pertama sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala, kata beliau, tidaklah Allah Taala mengutus seorang nabi melainkan Allah Taala menjadikan musuh di dalamnya. Nah, sekarang perkara yang dua, wa wal azib, yaitu perkara yang azib, perkara yang mengherankan atau menakjubkan, anna du'atul batil yakunu indahum ulum ini. Ternyata yang kedua apa? Bahwasannya para dai ahlul batil mereka memiliki ilmu, wa indahum kutubun, bahkan memiliki kitab-kitab, wa indahum hujjatun, bahkan mereka memiliki hujjah-hujjah, argumen-argumen, yujadiluna biha ahlul haq, yang mereka fungsikan, mereka gunakan untuk membantah atau mendebat ahlul haq. Nah, sehingga perlu diketahui ya barakallahu fikum, kalau kita bukan tipe orang yang pintar debat, jangan sekali-kali kita melayani orang berdebat. Kenapa demikian? Karena nanti pengaruhnya besar dan berbahaya. Efeknya bagi diri kita, bagi diri ahlus sunnah wal jamaah, ketika dia tidak pandai debat atau dia lemah imannya, jangan sekali-kali mendekat dengan ahlul bidah wal dhalal. Jangan. La tudalisu ahlal ahwa fa inna mudalasatuhum mumridatun lil qulub. Sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Abbas rahimahullah taala atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Paham ya? Naam, la tudalisu ahlal ahwa. Jangan kalian duduk-duduk kepada ahlul ahwa. Fa inna mudalasatuhum mumridatun lil qulub. Karena sesungguhnya duduk-duduk bersama mereka itu bisa menyakitkan hati. Apa maksudnya? Maksudnya semula kita berada di atas al-haq, berada di atas kebenaran, kemudian ketika duduk-duduk al-bid'ah wa dhalal, duduk-duduk dengan ahlu batil, mereka menyampaikan syubhat-syubhat, akhirnya kita terpancing, akhirnya kita merasa ragu, akhirnya hati kita sakit. Ternyata yang benar itu ana atau si fulan sih?
Nah, seperti itu, hati-hati. Nah, sehingga apa? Sehingga Rasulullah bersabda dalam hadis, "Na'am Abi Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu." Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal." Tidaklah sekelompok kaum yang mereka itu tersesat. Bayangkan, sekelompok kaum mereka sesat yang dahulu mereka berada di atas petunjuk. Sebabnya apa? Illa utul jadal, melainkan mereka didatangi dari pintu perdebatan. Dalam artian debat kalah akhirnya bingung, stres. Nah, jangan. Kalau seandainya tidak mampu debat, tinggalkan. Kita meninggalkan mereka, kita meninggalkan ahlul batil bukan karena kita kalah, bukan, tapi bagaimana kita berusaha menyelamatkan hati kita. Barakallahu fikum, hati kita itu lemah. Sebagaimana diucapkan dalam sebuah ucapan, bahwasanya innal quluba dha'ifah wa syubhah khattafah. Sesungguhnya hati-hati itu lemah, sedangkan syubhah itu syubhat itu menyambar-nyambar. Barakallahu fikum. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki dua senjata yang sangat kuat. Dua senjata yang sangat senantiasa beriringan terus. Apa itu? As-sabru wal ilmu. Dua senjata ini. As-sabru itu senjata yang kuat untuk melawan syahwat. Al-ilmu itu senjata yang kuat untuk melawan syubhat. Nah, karena dua penyakit ini apabila sudah ada pada manusia, menghampiri manusia, maka dikhawatirkan padanya suatu perkara yang bisa membinasakan. Asy-syubhat berbahaya. Asy-syahwat juga berbahaya. Tapi asy-syahwat dilawan dengan apa? Dengan as-sabr. Asy-syubhat dilawan dengan apa? Al-ilmu. Barakallahu fiikum, seperti itu. Berikutnya kata beliau, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, falamma ja'atuhum rusuluhum, ketika datang kepada mereka utusan mereka, yakni al-kuffar, datang kepada orang kufar, bil bayyinat, al-haqa'iq al-bayyinah, dengan kenyataan-kenyataan yang nyata, dalil-dalil yang nyata, wal ilmun nafi', dan ilmu yang bermanfaat, farihu bima indahum minal ilm, mereka justru malah apa? Lebih bangga dengan apa yang ada pada mereka berupa ilmu. Bayangkan ini. Enggak mensyukuri, enggak mau kembali kepada ajaran para utusan mereka, ajaran para rasul mereka. Alladzi tawarathuhu an ajdadihim wa abaihim, yang mereka turun menurun, saling mewarisi dari apa? Nenek moyang mereka, nenek-nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka, mbah-mbah mereka. Walladzi huwa, yang mana itu adalah ibaratun an kutubihim wa an hujajihim allati tawarathuha, yaitu sebuah ungkapan tentang kitab-kitab mereka dan argumen-argumen atau hujah-hujah mereka yang mereka saling mewariskan. Barakallahu fikum, seperti itu ahlul batil. Jadi jangan sampai kaget ya, ahlul batil kadang punya ilmu, tapi ilmunya apa ilmunya? Nah, ilmu yang dimiliki ahlul batil itu insyaallah taala selama berhadapan dengan ahlul haq akan tumpul, akan terkalahkan. Qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah, telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan. Memang benar bahwasanya kebatilan itu kan hancur. Nah, qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Hancur. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wa hadha waqi'ul an, inilah yang terjadi sekarang. Fakam fis sahah min kutubi ahlul batil, betapa banyak di sahah, apa sahah itu? Di lingkungan, di masyarakat. Nah, di seluruh penjuru kitab-kitab ahlul batil, kakutubil jahmiyah, seperti kitab jahmiyah, pemikiran jahmiyah, pemikiran Jahm Safwan, wa kutubul mu'tazilah, dan juga kitab-kitabnya orang-orang mu'tazilah, Wasil bin Atha al-Mu'tazili, wa kutubul asy'ariyah, kitab-kitabnya orang asy'ariyah, berpemikiran menurut mereka nisbah kepada Abu Hasan al-Asy'ari, wa kutubus syiah, dan bahkan kitab-kitab syiah banyak yang menisbahkan apa? Yang pelopor mereka, pemimpin mereka adalah Abdullah bin Saba al-Yahudi itu. Nah, naudzubillah ya. Ewa. Kan fisahah min kutubi haula, betapa banyak di penjuru. Ya, berupa kitab-kitab mereka, wa indahum hujajun, bahkan mereka memiliki hujah, argumen-argumen murakkabah yang tersusun, muzayyafah, yang terhias-hiasi. Nah, tahurul insan, yang bisa membuat manusia tergiur atau tertipu. Alladzi laisa indahu tamakkunun minal ilm, itu orang yang apa? Perhatikan, orang yang tidak memiliki kemapanan, orang yang tidak memiliki kemapanan dalam ilmunya, itu dikhawatirkan terkena syubhat mereka. Barakallahu fikum. Jadi ini termasuk larangan ya, larangan kita agar tidak membaca kitab-kitabnya ahlul batil dan ahlul bidah. Jangan. Karena dikhawatirkan kalau ilmu kita ini enggak kuat atau iman kita tidak kuat, dikhawatirkan kita tergiur, akhirnya terjatuh dan mengikuti
ajaran sesat mereka, naudzubillah itu. Fa ilmul kalam wa ilmul mantiq i'tamaduh, maka ilmu kalam dan ilmu mantiq yang mereka jadikan sandaran, wa ja'aluhu huwal ilmu as-sahih, dan mereka menjadikan ilmu mantiq, ilmu kalam ini adalah ilmu yang benar, alladzi yufidul yakin, yang memberikan faedah yakin. Barakallahu fikum, jangan sampai kita keliru dalam melangkah, jangan sampai kita keliru dalam menginjakkan kaki di dalam menuntut ilmu itu. Cari ilmu yang benar-benar apa? Yang benar-benar bersumber dari Al-Qur'an was sunnah. Karena ilmu ketika bersumber dari Al-Qur'an was sunnah, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang sangat berharga sekali. Dan perlu diketahui, Ahlus Sunnah wal Jamaah di akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah seperti ini semakin sedikit. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah taala, Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, beliau berkata, ya, barakallahu fikum, beliau berkata sebagaimana sebutkan dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah taala, Al-Jami', kitab Al-Jami'. Imam Bukhari mengatakan apa? Mengatakan bahwasannya afdalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad umitat. Perhatikan, fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas. Bayangkan ini, zaman Imam Bukhari. Beliau mengatakan seperti itu. Kita jauh dari zaman beliau, jauh sekali dari zamannya beliau. Beliau mengatakan apa? Bahwasanya kaum muslimin yang paling afdal adalah seorang yang dia menghidupkan as-sunnah, dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal. Artinya dalam artian sudah mati, sunnah tersebut sudah mati, terpendam, kemudian dihidupkan kembali, diajarkan kembali, dihidupkan kembali, didakwahkan kembali. Itu yang paling afdal. Kemudian kata beliau, apa kata beliau? Fasbiru ya ashabas sunan. Bersabarlah kalian wahai para pemegang sunnah. Fa innakum aqallun nas. Karena sesungguhnya kalian adalah manusia yang paling sedikit. Kita ini adalah manusia yang paling sedikit, Ahlus Sunnah wal Jamaah paling sedikit dibanding dengan Ahlul Bidah wad Dhalal. Barakallahu fikum. Sehingga sedikit yang ini, paham? Sedikitnya kita ini kita manfaatkan dalam artian senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah, hingga kita meninggal dunia nanti. Barakallahu fikum, seperti itu. Adapun berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan yang selanjutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.